Udah punya lah. Gini orang. Tidak ada akhlak kalian semuanya. Kamera roll and action. Mantap. Halo kakak, Halo. sehat? Alhamdulillah. Enggak kurusan saya. Dulu gemuk ya? Oh ya body shaming. nggak boleh. Body shaming. Oh, Nah. Ya, bagaimana? boleh perkenalkan dulu siapa namanya kak? Oke, halo, hai. Halo. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sri Rezeki. Semoga banyak rezeki ya, amin. Amin. Tapi panggil saya JJ aja. J E. Baiklah. Dan saya dancer dan juga koreografer. Kenapa agak kurang yakin Koreografer. Oke, siap. Berarti kakak ini dancer dan koreografer ya? Iya. Kalau ngomongin dancer, ini ada suatu pertanyaan yang pasti jawabannya selalu berbeda. Apa itu arti dance buat kakak? Arti dance buat saya, dance itu pertamanya hobi jadi passion, dan semakin ke sekarang itu udah jadi kayak mendarah daging. Iya. Ya karena dari dance, dari tari itu saya bisa mengungkapkan semua imajinasi, isi hati, curhat, sedih, senang tuh bagi saya tuh bisa diungkapkan dengan menari. Oke. So I love dance. Good answer. Yes. Jadi kapan sebenarnya kakak nih belajar dance atau memulai dance gitu? Seneng dance itu sebenarnya udah dari kecil, karena kan kecil itu dulu kan kita sering nonton film India kan, itu udah banyak-banyak narinya. Nah dari situ, dari kecil itu kita udah terkontaminasi oleh India kan, Bollywood. Nah dari situ seneng nari sampai besar, sampai akhirnya memfokuskan itu waktu saya SMA. Nah SMA. Jadi karena waktu kecil itu kan dulu masih ya seneng-seneng aja kan, dan dulu juga mungkin bisa dibilang sanggar untuk tempat menari itu tuh masih sedikit. Nah ya kan. Nah jadi pun susah gitu kan. Nah SMA itu ada ekskul tim Di sekolah. ya di sekolah, yaitu pencetusnya Kak Nanda Praginagong di SMA 9 Pontianak. Beliau mencetuskan adanya ekskul tari di sekolah tersebut. Nah jadi di situ ada cheerleaders, basket, dance, dan macam-macam kan. Nah jadi saya ikut tim dance-nya karena sebelum masuk tim itu kan dari Kak Nanda itu dia buat audisi gitu kan. Jadi yang mau cheers, yang dance. Nah jadi saya pilih yang Jadi dance. salah satu juga yang ibaratnya kayak memisahkan dan memfokuskan Iya, dance ya dance, cheers ya cheers. Ya karena merasa kayaknya aku memang masih suka nari nih gitu kan, sampai SMA juga masih seneng nari kan, ya udah ikut kan. Ya udah ikutan. Zaman itu cheer yang lagi naik-naiknya. Iya cheers. Tapi ini juga kan karena dulu itu ada step up kan. Nah SMA itu kan lagi naiknya step up. Nah Kayak aku tetap makin dance ya. makin senang dance. Dulunya Bollywood, jadi sekarang modern dance di SMA. Ya udah masuk dance sampai di 2008-an itu saya masuk ke Mandala, Sanggar Mandala Dance Company. Karena dari dance sekolah itu kan dance di luar, terus kenal Bang Arif. Nah Bang Arif itu kan dulu di Mandala Dance Company kan, jadi ikut beliau masuk ke Mandala Dance Company di 2008 sampai 2009. Sampai 2009 itu kan masih Mandala, terus pindah hanya sebentar saja di Mandala. Saya masuk ke Evolution Dance, masih tetap ngikutin Bang Arif sih, cuman udah ganti nama jadi Evolution Dance. Nah, dengar-dengar nih dari tim riset kami, kakak ini lulusan kampus seni Universitas Tanjung Pura ya? Kok Bapak tahu ya? Benar sekali. 2 juta rupiah. Ya, jadi saya 2010 itu masuk ke Universitas Tanjung Pura, Fakultas FK Bahasa, cuman prodi kesenian, prodi seni tari dan musik dulunya. Nah, jadi 2010 masuk ke kampus seni, melanjutkan hobi, ya kesenangan, jadi lanjut ke kuliahnya juga. Nah di kampus itu belajarnya hampir semuanya itu mata kuliahnya tuh tari tradisi. Jadi, nah kan kaget tuh
dari kecil Cuman belajar dance. belajar modern dance kan, nggak pernah menyentuh sama sekali yang namanya tradisi. Oh, jadi Tari tradisi selama sebelum masuk kampus ini nggak pernah. hanya sering lihatnya aja, tapi belajar Nggak. nggak pernah. Jadi masuk kampus seni itu kena tradisi, mau nggak mau ya kita harus belajar kan memang di situ. Dan saya merasa di kampus itu kan kayak cuman di kampus aja kan belajarnya, kuliahnya, prakteknya. Nah jadi saya cari kan teman-teman, ikutkan teman-teman ngintil ke sanggar tradisi yang ada di Pontianak. Pada saat itu saya ikut dari Bang Gabriel Armando, sanggar daya yang dia ampuh kan. Ya udah, jadi masuk ke sanggar beliau, belajar tradisi, dan ya udah dari situ sampai sekarang saya belajar tradisinya sama beliau dari kampus itu tadi, dari 2010 Sampai sekarang. iya sampai sekarang. Oh, berarti jalan ya, dance jalan. Ya Jadi sekarang masih di Evo atau gimana? nah terakhir Evo sampai kurang lebih dari 2009-an atau 2010 ya, saya lupa tuh. Itu di Evo kan, setelah Mandala Evo. Nah sebenarnya tuh sampai sekarang tuh masih sih, cuman tuh karena Bang Arifnya juga sibuk dan anak-anaknya juga udah pada sibuk karena udah pada kerja dan ada yang sudah berkeluarga, jadi tuh udah nggak aktif aja sih. Jadi kalau sekarang paling aktifnya ke Pontianak Dance Community. Oh, komunitas ya? Tapi selama di Evo itu kan sanggar. Kalau kayak untuk tim sendiri itu gimana? Ada atau tidak? Oh ada dong. Jadi timnya waktu masih di Evo atau ketika Evo sudah tidak ini aktif? masih aktif dulu. Oh, itu jadi di Evo udah ada tim gitu? Iya ada, namanya Metamorph dulu. Ya jadi di Evo dulu ada tim cowok, ada tim cewek. Ya tim cewek itu namanya Metamorph. Jadi jadi di Evo dulu sama tim Metamorph sampai ya masih juga sama-sama sekarang. Cuman ya itu tadi nggak aktif karena sudah ada yang bekerja. Metamorphnya juga ya nggak ada yang bubar sih, cuman memang. Berarti sekarang ya, sibuk. solo? Ya bisa dibilang solo, dan ada tim juga. Ada tim lagi? Tim lagi. Solo atau tim nih? Solo dan tim. Oh, tim solo. Nggak, jadi sekarang timnya nggak ada. Sekarang timnya itu saya bergabung di Flawless Dance Crew. Ini abang sutradaranya. Jadi di Flawless Anda bergabung gitu? Maksudnya kayak Ya, berarti Anda join tim yang sudah ada berarti? iya. Oh. Flawless itu sudah ada dari 2017. Itu teman-teman juga sih, teman-teman masih sekitaran. kenal juga. Cuman dulunya beda tim. Nah, mereka dari 2017, saya gabung itu sekitaran 2018 kalau nggak salah. Di Bandung ya, di Bandung kalau nggak salah. Oh. Jadi ikut juga. Oh iya, ikut di luar juga lomba. Terus ya itu tadi kan Flawless dan komunitas Pontianak Dance Community sampai sekarang. Jadi yang masih bisa dibilang aktif itu ya dua itu. Fokusnya dua. Ya, Flawless Solo. dan Pontianak Dance Community. Dan tradisinya juga. Oh iya. masih. Tetap masih aktif. Masih. Tapi karena corona Ya. Jadi susah. Jadi dance from home aja. Nah. Oke. Nah, kan profesi dance sendiri itu kan sesuatu yang agak kurang lumrah lah untuk di Indonesia ya, khususnya Yeah. Pontianak. Nah, bagaimana tanggapan keluarga dan teman-teman dari Kak JJ ini yang melihat Kak JJ ini profesinya sebagai dancer? Keluarga ya? Keluarga dan teman-teman. Kalau dari keluarga sendiri mendukung, dari kecil juga nggak pernah dikekang malah didukung gitu. Ya dukung 100%. Iya, sampai diikutin sanggar gitu Nah, kan. sampai diperbolehkan ikut sanggar, sampai diperbolehkan nari sampai izin harus ikut lomba di luar kota juga boleh. Nah itu mendukung sih, sejauh ini belum pernah. Kalau teman-teman, nah justru alhamdulillah sekali saya dikelilingi oleh teman-teman yang selalu support saya. Nah sebenarnya itu hampir ngeluh capek gitu kan ya, karena bagi saya peran
peran teman tuh penting sih, support. Dan alhamdulillah banyak sih teman-teman yang di kalangan komunitas juga yang selalu support terus. Jadi nggak pernah nemu yang negatif langsung kayak ngapain sih kok nge-dance? Ada lah, ada itu Gimana pasti. kayak itu seru gitu, kayak gimana sih kayak mereka tuh pertanyaannya kurang lebih kayak gimana, Nah. terus tanggapan Kak JJ itu gimana? Itu paling sekitaran yang bukan teman-teman ini sih, bukan kalangan teman-teman dance. Kenal-kenal. Enggak juga sih, teman dekat kayak teman-teman. Tapi dia enggak dance. Ya, enggak dance, enggak di dunia dance. Nah, berbeda tuh. Nah, karena gimana ya, bisa dibilang ya ketahuan ya umur saya ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang sekolah gitu kan, atau teman-teman ngumpul yang bukan dance itu pada nanya. Komentar paling sering. Komentar, sorry. Paling sering gimana komentar? Jeh, kok masih nari sih, kan udah tua. Nah, gitu. Mengakui deh. Ya. Terus kayak tua emang batasan 2000-an kayak loh. berhenti ngedance gitu. Ya, gimana? Emang kayak tua tuh ada faktor kayak oh udah tua nih jadi Nah berhenti itu, ngedance. karena mungkin gini ya, saya memaklumi mereka teman-teman, khususnya teman-teman di kalangan SMA sih, yang Yang di luar kebanyakan mereka bukan dari dunia ini kan, Seni lah. dunia seni. Jadi mereka tuh karena patokannya mereka sekitar udah lulus SMA atau paling nggak berkeluarga, itu tuh hidupannya tuh udah fokus ke situ, cari uang atau bekerja, ngidupin keluarganya dan berkeluarga bahagia lah ibaratnya kan kayak gitu kan. Karena ya memang kita pun nanti pun memang pada akhirnya memang ya mikirin masa depan kan. Cuman ya itu tadi karena mungkin beda aktivitas, Dunia lah ya, beda dunia, jadi sudut pandang juga. sudut pandang mereka ke kita dan saya maksudnya itu kan beda. Jadi saya bilang ya yang namanya nari toh saya lihatkan juga kan contoh-contoh kayak si A si B gitu kan. Jadi saya coba yakinin teman-teman kalau tua itu bukan berarti nggak boleh nari atau nggak bisa nari ya, selama dia masih mampu berdiri berjalan, Masih sehat masih sehat walafiat, nggak sakit. kan juga Alhamdulillah. dance itu kan olahraga. Benar sekali. Nah, kan beberapa bulan ini nih kita terkena musibah, Wah. yaitu sebuah pandemi yang tidak asing lagi, yaitu COVID-19. Nah, Ya. gimana dampaknya terhadap kehidupan khususnya dunia seni dan tari Kak JJ lah nih? Wah. Apa sih dampaknya? I had corona karena memutuskan job saya. Mana enggak. Jadi gimana ya? Ya karena memang harus mematuhi peraturan pemerintah kan, kita sebagai warga yang baik ya benar. Jadi harus mematuhi pemerintah, yaitu berdiam di rumah saja pada saat kemarin kan yang lagi parah-parahnya. Nah, paling di rumah ya itu dah ada dance from home kan yang dijalankan hampir mungkin seluruh dunia dancer Ya, menjalankannya, nari dari Sampai rumah sekarang pun ya masih sampai sekarang pun kayak masih, aja. karena nggak boleh keluar dan kemana-mana, nggak boleh tatap muka kan, jadi ya mending berkarya di rumah saja gitu. Nah selama corona alhamdulillah saya dan tim saya juga tadi itu Flawless dan teman-teman yang lain ada bikin project lah, bikin dance koreo dari rumah, habis itu ntar diedit, habis itu diupload ya, Jadi biar malah ada lebih produktif ya lah. biar ada kegiatan lah di rumah, nggak cuma baring rebahan. Jadi bukan batasan lah, karena COVID tidak membatasi kamu. Ya alhamdulillah ya itu tadi balik lagi adanya teman-teman komunitas yang masih aktif dan maksudnya masih semangat walaupun di rumah aja ya, jadi kita juga semangat kan. Kalau misalnya nggak ada yang nyemangatin atau teman-teman yuk buat ini itu juga nggak bakalan Ya, jalan. mungkin kurang lah. Hmm. Terus menurut Kak JJ sendiri nih, dampak COVID terhadap scene dunia dance itu sendiri tuh gimana lah? Gimana ya, karena kan kita terbiasa di luar, maksudnya tuh Sosial. bersosial di luar. Contohnya kalau Latihan misalnya. kayak latihan kan kita harus ngumpul di Beda. nggak ya harus di studio atau ya ngumpul lah paling nggak kan, karena kan nyamain hitungan atau apa minimal kan kayak gitu kan harus ketemu. Nah jadi dengan adanya COVID kemarin kan susah tuh mau ketemu, nggak boleh malah kan mau keluar. Beda lah kalau virtual gitu kan. Nah jadi paling problemnya di situ, jadi Agak kurang bergairah. ya terus
Ya namanya penari kan biasanya kan ada lah job-job gitu. Jadi perputaran ekonomi itu ya tuh enggak deh, ngajar terutama kan yang harusnya biasanya setiap minggu seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali kan biasa ngajar anak-anak yang private kayak gitu kan, jadi susah juga karena kan mereka mau belajar dari video tuh juga ibaratnya kan mereka masih pemula gitu kan, jadi kesusahannya tuh di situ. sedangkan yang udah profesional agak susah. Iya susah kan, jadi mau nggak mau tuh harus ketemu. Nah jadi murid-murid yang tadinya kita aja tuh jadi ya off dulu lah, jadi pemasukan juga berkurang, jadi ya dampak negatifnya di situ sih. Nah kan udah sedih tadi nih. Kita mending main game dulu ya. Boleh. Biar have fun kan. Oke, kita akan main namanya rapid question. Wah, Jadi rapid question kita akan beri pertanyaan pilihan gitu. Kayak Indomie goreng atau Indomie kaldu. Right, Tapi oke. jawabnya harus 2 detik. Harus cepat. Harus cepat. Nggak boleh mikir dulu. Jadi harus cepat, Frontal. harus langsung frontal jawab Nah, sesuai Perasaan apa nggak yang enak ada nih di ya. pikiran pertama. Oke. Oke, kita mulai ya. harus cepat. Konten atau dancehall? Konten, Ngajar atau diajar? ngajar, Tim atau solo? solo, Tinggal di luar negeri tapi tidak ngedance atau di Indonesia tapi tetap ngedance? Indonesia ngedance. Oke. Banggakan nama tim atau diri sendiri? Coba. Tim dulu. Coba. Tim. Tim dulu. Oke. Teman atau pacar? Teman, Jelek tapi kaya, ganteng tapi miskin. jelek tapi kayaknya. Oke, lanjut. Duda atau berondong? Berondong. Terakhir. Weh, udah punya. Nah, gini orang. Tidak ada akhlak kalian semuanya. Gini orang. Oke, permainannya selesai. Yang seru tadi jawabannya mana dia? Masih? Dan- Ini yang jelek tapi kaya. No. Mana ada? Kenapa jelek tapi kaya? Karena kalau ada duit kan bisa operasi, pasti. Tapi kan anaknya nggak bisa bohong. Operasi lagi. Enggak lah, pakai skincare aja udah kinclong kok, nggak perlu operasi plastik. Jadi menerima apa adanya kok. Enggak. Yang penting kaya. Oke, lanjut ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, ceritain dong kayak pengalaman terbaik atau pengalaman tak terlupakan selama Kak JJ itu ngedance. Nah, tradisi juga boleh, pokoknya yang menurutnya nggak pernah terlupakan lah itu. Tidak akan pernah terlupakan ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan talentanya kepada saya sehingga saya bisa keluar negeri. Nah, itu yang ini berapa kali nih? Atau negara-negaranya coba sebutin. Jadi kayak biar termotivasi lah teman-teman yang lainnya. Oke, jadi ya itu tadi mungkin kalau bukan karena Allah yang memberikan talenta nari, tidak mungkin saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan nari kan. Coba sebutin negara-negaranya. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah ke Prancis. Wow. Ya, Prancis, Jerman. Oh. Prancis, Jerman. Itu 2014. Habis itu Korea 2018, 2019 Thailand. Udah, 3 negara. Mantap. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah Akbar. Kalau keluar kota itu keluar kota sering gitu. Keluar kota, ya alhamdulillah juga di Indonesia itu yang paling sering Jogja. Paling sering Jogja. Nah, Yang paling paling seru Jogja. Jogja juga. Jogja dong, selalu istimewa. Anjay. Ya itu sih yang nggak bakalan saya lupakan adalah ketika saya jalan-jalan tanpa mengeluarkan uang hanya dengan menari. Terus membawa nama Indonesia. Ya, membawa nama baik Indonesia dong pastinya. Mantap sekali. Oke, terus pengalaman buruk yang tidak pernah terlupakan, yang sampai sekarang kayak setiap teringat itu selalu shock. Nari ya? Nah, Sebenarnya Jadi. nggak ada sih kayaknya. Itu kayak berarti ya Nggak ada sih yang buruk banget, yang harus sampai Sampai trauma. trauma nggak ada sih alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya nih, hal baik apa yang menurut Kak JJ itu yang Kak JJ dapatkan dari dance? Hal baik ya? Hal-hal baik gitu. Hal baik
pertama yang jelas saya bisa bersosialisasi dengan orang banyak karena dengan menari saya bisa kenal komunitas ini itu, bisa kenal genre, bisa kenal teman-teman banyak lah intinya, karena kan di dance ini kan juga bukan hanya 1-2 tim kan, pasti banyak banget tim, khususnya di Pontianak kan. Nah jadi untuk pertama sih yang saya senang itu karena bisa bersosialisasi dengan banyak teman, karena banyak teman juga nambah wawasan saya, nambah ilmu karena sering sharing kan tentang dance. Nah itu adalah ilmu lah buat saya. Terus ya prestasi, jalan-jalan tadi, ya itu sih. Seru sekali sih kayaknya kan. Ya. Di dance itu banyak Nah. hal baik yang didapatkan. Bisa. Hal jeleknya apa sih? Hal jeleknya Menurut secara pribadi lah. Gitu. Pasti lelahnya sih Sampai pasti ada. Malahan pernah sampai di titik jenuh juga pernah, sampai nggak pengen nari lagi tuh pernah. kapan tuh? Berapa tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu kan. Nah itu tadi balik lagi karenanya teman-teman tuh justru lebih banyak yang support, ayo masih tetap ngedance. Nah itu yang buat saya semangat lagi gitu, karena ya emang sih capek itu pasti ada, karena kan kita penari kan yang buat capek itu latihannya. Kan dancer itu seniman dan juga atlet. Ya benar sekali. Nah belum latihannya, belum ngaretnya, belum, ya capek lah menurut Apalagi kalau buat karya. buat karya habis koreo, uang, kan, nah ide. pikiran, tenaga, Tapi worth it waktu. lah Ya itu tadi karena kitanya memang bukan hanya sekedar hobi tapi memang dari hati, ikhlas dan senang. Jadi menjalaninya ya happy aja dan ikhlas aja sih menurut saya sampai sekarang. Jadi kalau dibilang untuk hal terburuk atau hal yang sampai menyesal di dunia ini sih alhamdulillah kayaknya enggak lah. Scene dance kan juga udah semakin besar nih Mhm. di Pontianak dan Mhm. Indonesia nih. Harapan Kak J itu apa lah untuk scene dance di Indonesia atau Pontianak lah? Khususnya Pontianak aja dulu ya, karena bisa dibilang dari zaman saya dulu SMA, tim itu walaupun banyak tapi tuh kayak nggak kedengaran gitu loh namanya, atau bakal hanya kayak pas lomba aja gitu mereka ada gitu namanya, oh ternyata ada nama A, B dan C, tapi setelah lomba udah nggak ada gitu tuh mereka tuh, maksudnya udah masing-masing lagi kegiatannya di luar nari gitu kan. Nah tapi semakin ke sekarang itu komunitas tari, dance, salah satunya mungkin yaitu kayak saya dan teman-teman saya di Pontianak Dance Community, kayak kemarin ikut WOD. Nah itu kan mungkin salah satu cara kita untuk memperkenalkan ke teman-teman yang di sini nih bahwa ayo kita bisa kok berkompetisi di luar dengan teman-teman di Indonesia aja lah dulu gitu kan, dengan di ajang yang internasional. Nah kayak gitu, jadi menurut saya ya paling lebih ini aja sih kalau buat teman-teman di Pontianak, ya kita saling aktif, terus jangan berhenti buat saling sharing, saling support teman-teman di Pontianak, tim-tim di Pontianak yang lainnya juga. Jadi biar dance di Pontianak nggak mati dan tetap dikenal. Oke, terima kasih Kak Jeje Oke. atas waktunya. See See you you. di perhelatan dance lainnya. Oke. Udah nih. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit dong. Nungguin ya.